Awalnya orang-orang tuh mementingkan bagaimana meningkatkan penjualan. Terus itu yang difokuskan. Sekarang sudah bergerak, mereka paham bahwa yang lebih penting adalah bagaimana mengetahui kebutuhan dari pembeli, kebutuhan dari konsumen, kebutuhan dari pelanggan. Untuk itulah pentingnya dilakukan penelitian terhadap pemasaran jasa. Apabila ada pertanyaan, apa sih pentingnya riset pemasaran jasa? Jawabannya adalah untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen. Memang menjadi relatif sulit karena ketika kita membaca hasil penelitian, ini belum tentu relevan dengan situasi yang kita hadapi. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, ketika menghadapi konsumen, kita selaku penjual lakukan dialog secara terus-menerus. Jadi kita bisa mendeteksi perlahan kebutuhannya ini apa. Cara yang kedua adalah apabila mau melakukan riset Anda sendiri ataupun bersama tim yang profesional, lakukan secara berkala. Jadi bukan cuma satu kali saja. Berbicara mengenai pengertian penelitian pemasaran, ada 4 poin yang perlu dipahami. Poin yang pertama adalah mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran. Lalu yang kedua, ada hasil dan evaluasi dari tindakan pemasaran. Poin yang ketiga adalah memantau kinerja dari pemasaran, dan poin yang keempat yang terakhir, memahami bahwa pemasaran adalah sebuah proses. Terkait proses riset pemasaran, ada 6 langkah yang perlu ditempuh menurut Malhotra pada tahun 2020. Langkah yang pertama adalah mendefinisikan masalah, di mana ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masalah terkait konteks lingkungan. Ini maksudnya adalah keputusan yang diambil oleh pelanggan ataupun konsumen atau pembeli, dan keputusan dari wawancara ahli. Setelah itu, yang kedua terkait masalah ini adalah keputusan dari pemasaran. Apa saja yang harus dilakukan oleh pembuat keputusan? Lalu yang ketiga adalah terkait penelitian pemasaran. Hal ini terkait apa informasi yang perlu diketahui, kemudian bagaimana cara untuk memperoleh info tersebut. Tahap yang kedua adalah mengembangkan kerangka penelitian. Di sini yang penting adalah bagaimana landasan teori ini kuat sehingga dapat benar-benar mendukung dari penelitian. Tahap yang ketiga adalah mengembangkan desain penelitian. Pada tahap ini perlu dibuat secara detail bagaimanakah prosedur mendapatkan informasi penelitian. Kemudian juga bagaimana metode yang digunakan untuk melakukan pendekatan kepada responden. Pada tahap yang keempat ini adalah kerja lapangan atau pengumpulan data. Pada tahap ini, kita akan mengumpulkan data sekunder secara cermat. Kemudian kita akan mengetahui kondisi dari pelanggan, pembeliannya seperti apa. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan metode apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Tahap yang kelima adalah persiapan dan analisis data. Pada tahap ini akan dilakukan edit yang pertama, kemudian memberikan kode, dan juga pastinya melakukan verifikasi data.
Tahap yang keenam ataupun yang terakhir adalah persiapan dan laporan penelitian. Pada tahap ini harus ada jelas laporan secara tertulis yang dimana di dalamnya itu dipaparkan mulai dari pertanyaan penelitian sampai dengan temuannya apa. Jadi secara detail dipaparkan apa saja yang ada di laporan tersebut. Sekarang kita akan berbicara mengenai tipe penelitian pemasaran jasa. Yang pertama adalah penelitian eksploratory, di mana penelitian ini mengembangkan ide awal yang sudah ada. Ini merupakan investigasi pendahuluan, di mana pada investigasi pendahuluan hanya mengeluarkan dana yang sedikit, kemudian waktunya pun terbatas. Tipe penelitian ini untuk mengetahui minat awal orang, misal terhadap produk baru yang akan diluncurkan. Yang kedua adalah penelitian konklusif. Di sini tujuannya adalah untuk menguji hipotesis, untuk meneliti pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain, kemudian untuk melakukan prediksi. Metode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deskriptif, di bawahnya jadi deskriptif, kemudian adalah kausal yang atas. Deskriptif ini untuk menggambarkan karakteristik. Ada dua lagi cabang dari deskriptif. Yang pertama cross-sectional study, yaitu penelitian yang dilakukan satu kali atau waktu tertentu saja. Yang kedua adalah longitudinal study, penelitian yang lebih lama. Pertanyaan yang sama bisa diberikan untuk beberapa kali. Lalu yang kedua adalah kausal. Kausal ini untuk meneliti pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Pada bab ini, terakhir saya akan membahas mengenai instrumen penelitian, yaitu alat untuk mengumpulkan data penelitian. Ada 5. Yang pertama adalah angket, di mana pada angket ini ada pertanyaan secara tertulis, bisa secara terbuka, jadi kita bisa mengemukakan pendapat gimana kondisi kita, ataupun tertutup, yaitu dibatasi pilihan jawabannya. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada wawancara yang mendalam, ini jelas waktu dan biayanya akan lama. Kemudian ada wawancara intercept, ini seketika di jalan ditanya, jadi 3-5 menit biasanya itu. Kemudian adalah wawancara kepada ahli, jelas ini terhadap orang yang memiliki kemampuan ataupun wawasan tertentu. Yang ketiga, instrumen penelitian adalah focus group discussion, FGD, ataupun dikatakan juga kelompok fokus, di mana ada beberapa orang dikumpulkan pada suatu tempat, lalu diperhatikan bagaimana mereka mengemukakan pendapatnya. Cara ini bisa secara formal ataupun informal. Yang keempat adalah teknik proyektif. Teknik ini bagaimana untuk mengetahui emosi, respon emosi yang keluar. Jadi bukan tentang apa yang diucapkan tepatnya, tapi bagaimana emosinya dinilai di sana. Tekniknya bisa untuk melengkapi kalimat dari pertanyaan, atau bisa juga dilakukan dari wawancara dan banyak cara lainnya. Yang terakhir, yang kelima adalah observasi, di mana ini adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung.